Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa Mandua Banyumas siap kerja, siap kuliah. Dari kelompok 2 akan membacakan biografi Sunan Ampel. Perkenalkan, nama saya Arif Prianto, nomor absen 5. Saya Asih Nur Hayati, nomor absen 35. Saya Syaimah Farah, absen 37. Saya Banta Fasumi Latina, absen 7. Saya Rizini Arto, absen 6. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Ia meninggal pada tahun 1481 di Surabaya, Majapahit. Agama Islam, pasangan Dewi Chandrawati dengan Dewi Karimah. Anak, pernikahan dengan Dewi Chandrawati, mempunyai anak Magnum Ibrahim, Syarifuddin, Siti Muthamiyah, dan Siti Hafsah. Pernikahan dengan Dewi Karimah mempunyai anak Dewi Muthasyah, Dewi Muthasimah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, dan Raden Hamzah. Dan satu lagi Raden Fakih. Orang tua Ibrahim As-Samarkandi dan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel dan dakwah. Sang ibu merupakan seorang putri dari Raja Champa di dinasti Asmatka I atau Al-Nurul ala Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah dan ayahnya Maulana Malik Ibrahim. Wali ketua dari Wali Songo. Perjalanan dakwah Raden Ahmad atau Sunan Ampel cukup panjang, dimulai saat ayah sedang menegaskan untuk menemui Raja Majapahit Prabu Brawijaya sekaligus mengunjungi bibinya Prabu Darmati di Taulan, ibu kota Majapahit. Sebelum tiba di Jawa, Sunan Ampel sempat singgah terlebih dahulu di Palembang selama 2 bulan. Pada tahun 1440 di Palembang ia berhasil mengalahkan seorang adipati bernama Arya Damar dan diam-diam berganti nama menjadi Arah Abdullah. Kemudian Sunan Ampel dan rombongan melanjutkan perjalanan dengan perahu dan singgah di pelabuhan Jepara hingga akhirnya sampai dan menetap di Tubuh. Ia tiba di Pulau Jawa pada tahun 1443 bersama Syahid Ali Murtadoh, adiknya, di saudara sepupunya Raden Burah. Kala itu kedatangan Sunan Ampel di tanah Jawa terjadi gonjang-ganjing politik pada abad ke-15. Ibu kota Champa pada tahun 1471 berhasil direbut Vietnam. Versi lain menyebutkan dalam perjalanan menuju tanah Jawa ayahnya jatuh sakit, kemudian wafat dan dimakamkan di Tuban, tepatnya di desa Gresik-Harjo. Saat tiba di Majapahit, Sunan Ampel menerima kenyataan bahwa masyarakat Majapahit pada saat itu memiliki perangai buruk seperti berjudi dan mabuk. Para adipati dan pembesarnya melupakan tugasnya dengan menggunakan uang pajak untuk hidup berfoya-foya. Sunan Ampel lalu diminta Prabu Brawijaya untuk mengatasi masalah tersebut. Kendati demikian, Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sunan Ampel kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam dan mengajak mereka untuk kembali bertugas dengan benar. Ia tinggal di Majapahit selama setahun. Dan Sunan Ampel. Sunan Ampel menekan prinsip Moh Limo dalam dakwahnya. Moh Limo itu berisi moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak mabuk, moh maling, tidak mencuri, dan moh madat, tidak menghisap candu, dan moh madon, tidak berzina. Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Kata sholat diganti dengan sembahyang atau asalnya sembah dan nyang. Tempat ibadah juga tidak dinamai musola dan melainkan langgar, mirip dengan kata sanggar. Kemudian orang penuntut ilmu diberikan nama santri yang berasal dari sastria, yaitu orang yang tahu kitab suci Hindu. Selain strategi berdakwah dengan prinsip Moh Limo serta mendekatkan Islam dengan bahasa masyarakat, Sunan Ampel juga menerapkan strategi dakwah dengan mengganti nama sungai, Kali Emas
dan Tanjung Perak. Kemudian dirinya juga bertakwa dengan menguasai kebutuhan pokok masyarakat serta mendekatkan diri pada tokoh-tokoh masyarakat. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Peninggalan Sunan Ampel. 1. Masjid Jami Peneleh. Pertama ada Masjid Peneleh di Surabaya yang berdiri pertama kali di Surabaya. Memang keberadaannya Masjid Jami Peneleh ini kurang populer, sehingga banyak yang tidak banyak mengetahuinya. Berdasarkan sejarah ini, masjid ini diperkirakan dibangun pada sekitar abad ke-15. 2. Makam Sunan Ampel. Makam merupakan salah satu peninggalan dari Sunan Ampel yang terletak di sebelah kanan Masjid Jami Masjid Ampel. Di kompleks makam tersebut juga ada makam istri dan murid-muridnya. Bahkan ada juga makam murid Sunan Ampel yang terkenal bernama Mbah Salih yang berjumlah 9. 3. Masjid Rahmat Kembang Kuning. Masjid Rahmat yang berada di daerah Kembang Kuning, Surabaya juga termasuk salah satu peninggalan dari Sunan Ampel. Saat awal berdiri, Masjid Rahmat bukan tampak seperti masjid, melainkan langgar. Kemudian direhabilitasi oleh penerus Sunan Ampel hingga diberi Masjid Rahmat. 4. Masjid Ampel. Banyak orang yang sudah tahu bahwa di kota Surabaya ini berdiri masjid kuno yang megah dan masih terjaga keasliannya hingga saat ini. Masjid kuno ini bernama Masjid Ampel karena mendirikannya adalah Sunan Ampel. Kemasyhuran Masjid Sunan Ampel bukan hanya terdengar di Nusantara aja, namun sudah sampai ke mancanegara. Masjid Ampel ini berdiri sekitar tahun 1421